Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Wah, subhanallah. Alhamdulillah. Baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu untuk memulainya ya. Langkah baiknya, siapa yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Baik, boleh. Hani, silakan. Kamu pimpin doanya dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita sudah berdoa dan Ibu juga udah menanyakan kabar, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Baik, kita absen. Hani Lestari. Hadir Ibu. Ada ya. Herliana Amanda. Hadir Bu. Ada ya. Mutmainah. Hadir Ibu. Siska Tri Alami. Ada Ibu. Hadir ya. Baik, karena semuanya hadir semua, berarti kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, karena kita pembelajarannya melalui daring, kita akan mempelajari dengan menggunakan metode artikulasi. Jadi kali ini kita belajar menggunakan metode artikulasi, di mana pembelajaran pada hari ini Ibu menekankan kepada peserta didik atau anak-anak semua untuk dapat aktif dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya tadi di grup WhatsApp sudah Ibu kirim ya materi pembelajarannya sebagai bahan pembelajaran hari ini. Jadi tugas kalian, Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2 dalam pembelajarannya, di mana nanti kelompok 1 dapat menjelaskan, nanti didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok pembelajaran. Jadi nanti kelompok 1 dapat menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok 2. Begitupun kelompok 2 dapat menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok 1 untuk kita jadikan sebagai presentasi pembelajaran seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah Ibu. Paham semua? Paham semua ya? Baik. Ada Bu. Ya, kalau begitu Ibu berikan waktu 15 menit untuk kelompok untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1 isinya yaitu Hani Lestari dengan Herliana Amanda, terus kelompok 2-nya Mutmainah dengan Siska Tri Alami. Ibu beri waktu 15 menit ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, karena waktu 15 menit yang sudah habis, kita akan melanjutkan pembelajaran artikulasinya ya. Pada pembelajaran pada hari ini dengan materi yaitu cara belajar efektif. Akan dimulai ya dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1, waktu dan tempat Ibu persilakan. Baik Bu, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan Hani Lestari. Saya ingin menjelaskan materi tentang pengertian cara belajar menurut para ahli. Menurut para ahli, Umar Hamalik tahun 1983 halaman 30 mengemukakan tentang cara belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. Artinya, kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam situasi belajar tertentu. Dalam situasi tertentu diperlukan cara belajar tertentu pula. Cara belajar yang baik adalah cara belajar yang teratur. Cara belajar yang dipergunakan turut menentukan hasil belajar yang diharapkan. Dan yang kedua ada menurut
para ahli Slameto tahun 1995 halaman 82 mengemukakan bahwa cara belajar adalah kebiasaan belajar atau cara belajar yang mempengaruhi belajar meliputi antara lain mengulangi bahan pelajaran, membaca, membuat catatan, konsentrasi, mengerjakan tugas, cara mengatur waktu belajar. Dan selanjutnya ada cara belajar efektif menurut para ahli. Yang pertama ada keteraturan belajar. Keteraturan belajar adalah sangat penting agar ilmu pelajaran yang telah kita peroleh tidak hilang, karena kemampuan otak dalam berpikir dan mengingat mempunyai keterbatasan. Sehingga dengan belajar secara teratur akan dihindari cara belajar dengan mendadak atau semalaman suntuk. Yang kedua ada disiplin dan belajar semangat. Menurut Deliang Ji tahun 1984 halaman 90, dalam belajar siswa juga harus memiliki semangat yang tinggi agar siswa mampu mengatasi kesulitan belajar. Sehingga dengan adanya semangat akan dapat menghilangkan rasa suntuk, lesu, malas, dan lain-lain. Contohnya, contoh dalam disiplin selalu mentaati peraturan dan selalu tepat waktu. Yang ketiga ada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar dimaksudkan sebagai segenap kekuatan perhatian pada suatu situasi belajar. Unsur semangat dalam hal ini sangat membantu tumbuhnya proses pemusatan pikiran. Cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar, contohnya seperti hindari gangguan belajar, lakukan persiapan belajar, dan lain-lain. Dan yang keempat ada pengaturan waktu belajar, di mana seseorang yang ingin mencapai hasil belajar yang maksimal dituntut untuk pandai mengatur waktu dalam belajar. Banyak waktu yang terbuang sia-sia, terutama karena kebiasaan mengobrol atau bersantai. Sebaiknya membaca buku pelajaran yang belum dipahaminya dapat dimengerti. Cara untuk mengatur waktu belajar contohnya yaitu membuat jadwal kegiatan harian, mengontrol diri, menentukan prioritas, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Hani Lestari. Baik, yang selanjutnya ada menurut Saiful Bahri, cara belajar yang efisien ada 8. Yang pertama, mempunyai fasilitas dan perabot belajar. Yang kedua, mengatur waktu belajar. 3, mengulangi bahan pelajaran. 4, menghafal bahan pelajaran. 5, membaca buku. 6, membuat ringkasan atau ikhtisar. 7, mengerjakan tugas. Yang terakhir, ke-8 adalah memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Di sini Ibu ingin menambahkan sedikit tentang cara belajar efektif ya. Ya, jadi di sini benar dari pengertian cara belajar menurut para ahli, di mana Umar Hamalik mengemukakan tentang cara belajar, yaitu cara belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. Artinya, kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam situasi belajar tertentu. Dalam situasi tertentu diperlukan cara belajar tertentu pula. Cara belajar yang baik adalah cara belajar yang teratur, cara belajar yang dipergunakan turut menemukan hasil belajar yang diharapkan. Jadi, gimana kita dapat menentukan hasil belajar yang diharapkan itu tergantung dengan cara belajar yang kita gunakan dalam kita proses belajar. Menurut Umar Hamalik. Terus ada di Slameto, yaitu mengemukakan bahwa cara belajar adalah kebiasaan belajar atau cara belajar yang mempengaruhi belajar, yaitu meliputi mengulangi bahan pembelajaran, belajar, membaca dan membuat catatan, konsentrasi, mengerjakan tugas, atau cara mengatur waktu belajar. Jadi Slameto mengemukakan bahwa kalau misalnya pembelajaran yang baik itu dengan cara mengulangi bahan pembelajaran, membaca terus-menerus, membuat catatan, dan berkonsentrasi. Seperti itu. Selanjutnya juga ada nah, di sini cara belajar efektif menurut ahli itu ada 4.
di mana ada keteraturan belajar, disiplin dan belajar yang semangat, konsentrasi belajar, mengatur waktu belajar. Jadi di mana kita ingin belajar kita nih lebih efektif, di sini ahli mengemukakan cara belajarnya seperti itu. Dan habis itu di sini juga Saiful Bahri mengemukakan juga cara belajar yang efisien, yaitu ada 8. Pertama, mempunyai fasilitas dan perabotan belajar, maksudnya kayak meja belajar, alat-alatnya, misal kayak buku gitu ya, fasilitas. Terus habis itu ada mengatur waktu belajar. Jadi waktu belajarnya kita buat jadwal. Setelah itu ada mengulangi bahan pembelajaran. Jadi kayak kita bikin belajarnya tuh nggak cuma sekali. Jadi kita bikin list nih gitu belajarnya. Terus menghafal, terus membaca buku, membuat ringkasan, terus mengerjakan tugas dan memanfaatkan perpustakaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari kelompok 2, apakah ada yang ingin tanyakan atau ingin menambahkan dari kelompok 1? Silakan. Saya, Bu, mau bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Siska. Saya mau bertanya, cara mengatur waktu keteraturan belajar yang efektif itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana kelompok 1? Siska bertanya. Katanya bagaimana cara mengatur waktu yang efektif. Saya mau coba jawab, Bu. Boleh, silakan Hani. Menurut pendapat saya, cara mengatur waktu belajar yang efektif bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, menyusun agenda harian. Yang kedua, membuat target belajar. Yang ketiga, pilih metode belajar yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, selesaikan tugas sekolah lebih awal supaya tidak menjadi beban berikutnya. Seperti itu, Bu. Ya, benar banget ya. Jadi kalau kita ingin cara belajar kita efektif, yang pertama itu dengan mengatur, kayak membuat jadwal. Jadi nanti di mana kayak kita mau belajar apa hari ini, besoknya belajar apa. Dan juga benar dibilang kalau kita harus membuat kayak waktu belajarnya. Jadi supaya kita ada waktu belajar, ada waktu bermain. Jadi nggak di waktu bermain terus semuanya gitu. Baik, gimana kelompok 2? Apakah ada setuju dengan jawabannya atau ingin menambahkan? Setuju, Bu. Cukup jawabannya? Cukup, terima kasih Hania sudah menjawab. Sama-sama. Ya, baik. Karena kelompok 1 sudah menyampaikan dan ada pertanyaan juga dari kelompok 2 yaitu Siska, Ibu ingin mempersilakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Iya, baik Bu. Saya Mutmainah, perwakilan dari kelompok 2, ingin menyampaikan hasil diskusi kita tentang prestasi belajar. Jadi, prestasi belajar itu merupakan salah satu indikator keberhasilan proses belajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar yang diperoleh oleh siswa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor kelelahan. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu
ada faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kurang lebih itu Bu hasil dari diskusi kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, dari kelompok 1 gimana kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Sepertinya tidak, Ibu, sudah cukup. Cukup dipahami. Baik, kalau begitu Ibu ingin menambahkan sedikit tentang dari hasil kelompok 2 ya. Nah, di sini yaitu dengan prestasi belajar, di mana prestasi belajar itu benar yang sudah dikatakan Maina. Prestasi belajar itu semacam indikator dari hasil belajar yang telah kita capai. Jadi di mana kita proses belajar kita, hasil-hasilnya itu akan terindikasi sebagai sebuah prestasi gitu. Kalau menurut Prakoso yaitu prestasi belajar diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pembelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi prestasi belajar itu umumnya dinyatakan sebagai angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan dengan suatu kriteria. Jadi benar ya yang sudah dikatakan yaitu sebagai indikasi atau indikator. Lalu di sini juga ada faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, itu ada 2. Jadi kita ingin prestasi belajar kita nih misalnya sudah ingin seperti apa. Ini berkaitan juga dengan yang cara belajar, di mana faktor internalnya itu ada jasmani, yaitu kesehatan, tubuh kita yang sehat, jadi kita belajar juga jauh lebih efektif seperti itu. Terus ada faktor psikologis, yaitu kayak intelijensi, terus perhatian, minat, bakat, habis itu faktor bisa dibilang kelelahan. Jadi kalau kita belajarnya dengan sehat, keadaan dengan bugar, terus kita juga kayak minat, bakat, motifnya, jadi dapat mempengaruhi dengan hasil prestasi belajar kita. Juga ada dengan faktor eksternal, yaitu faktor keluarga, kayak orang tua, terus lingkungan, sekolah, sama masyarakat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Gimana kira-kira dari kelompok 1 ingin menambahkan nggak? Tidak, Ibu. Cukup ya. Baik, karena kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya, kali ini Ibu punya kuis. Ayo, kuis. Ibu ingin melihat atau mengevaluasi hasil belajar dengan kemampuan pemahaman kalian sudah sejauh mana gitu ya. Nih Ibu akan share screen kuisnya. Bentar. Enggak Bu, kuisnya. Gampang kok, gampang. Tenang aja. Pilihan ganda kan, Bu? Ya, pilihan ganda. Oke, siap-siap ya. Ini soalnya banyak banget nih. Waduh. Beranak dong. Baik anak-anak, jadi kita akan kuis ya sebagai evaluasi pembelajaran nih sejauh mana kalian sudah memahami pembelajaran yang telah kita pelajari pada sebelumnya. Kalian siap? Siap Bu. Siap. Oke, baik kita mulai, kita cepet-cepetan ya. Dimulai. Ready? Go. Ayo.
Apa jawabannya? Nggak cocok mengajarkan bidang studi PS. A. Abu, memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama. Ya, A. Oke, kita lihat jawabannya benar apa tidak. Jawabannya adalah yeay. Jawabannya benar. Lanjut ya. Kedua. Siap-siap. Oke. Yo. Apa nih kira-kira? Dalam proses pembelajaran, siswa diberi Apa? sama dengan pematerinya. Hal ini Coba. Apa? B, Bu. B. Bertukar informasi. B. Coba kita lihat jawabannya benar atau enggak. Yeay, benar. Yang ayo, siapa yang salah jawabannya? Ada enggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Hati-hati. Kecuali. Ya. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran berjalan dengan B, Bu. Memberi balikan. Dan pengayaan bagaimana diperlukan. Iya, Bu. kayaknya B deh, Bu. Kecuali ya. Hati-hati nih menjebak nih. Kita lihat. Ya, siapa yang benar jawabannya? B. Lanjut ya. Nomor 4. Ayo, cepat. Siapa cepat duluan nih? Kecuali. Dalam pembelajaran, kecuali Ayo, apa yuk? Apa kira-kira? Abu, saja, kayak pengetahuan saja. pengetahuan saja. Kita lihat. Yeay, benar ya. Terakhir nih. Yuk. Pembelajaran. A. Yeay, benar. Siapa yang jawabannya benar semua? Semuanya benar deh. Oke, sekian. Terima kasih. Ya. Nah, itu adalah kuis yang pada hari ini ya. Jadi, sebagai evaluasi kalau kalian sudah memahami pembelajaran yang sudah dipelajari. Gimana? Kira-kira ada yang mau mengevaluasi lagi atau ada yang ingin menyimpulkan dari seluruh hasil pembelajaran pada hari ini? Saya aja deh, Bu, yang menyimpulkan untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Boleh. Ya, silakan Siska. Cara belajar yang baik adalah cara belajar yang teratur. Cara belajar yang dipergunakan turut menentukan hasil belajar yang diharapkan. Menurut Slameto, mengemukakan bahwa cara belajar adalah kebiasaan belajar atau cara belajar yang mempengaruhi belajar meliputi antara lain mengulangi bahan pelajaran, membaca dan membuat catatan, konsentrasi, mengerjakan tugas, cara mengatur waktu belajar. Mempunyai fasilitas dan perabot belajar menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas tidak jarang mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan kegiatan belajar. Maka fasilitas tidak bisa diabaikan dalam masalah belajar. Itu, Bu. Oke, jadi benar ya yang sudah disampaikan oleh Siska, di mana cara belajar yang baik itu adalah cara belajar yang teratur, terus yang dipergunakan untuk menentukan hasil belajar yang diharapkan. Dan cara belajar juga kita bisa menggunakan seperti dengan mengulangi pembelajaran, terus juga
dari bahan ajarnya, dengan membaca, membuat catatan, kayak merangkum, dan mengatur waktu belajar, supaya kita memiliki hasil belajar atau prestasi belajar yang diinginkan, seperti itu. Nah, gimana pembelajaran pada hari ini? Apakah masih ada yang ingin diperluas lagi, ditambahkan, atau misalnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup. Cukup ya. Semoga pembelajaran pada hari ini kita semua bisa dapat menangkap ya, dapat menjadikan bahan ataupun bekal untuk kehidupan kita yang akan datang, dan juga buat ilmu juga. Dan semoga dari pembelajaran pada hari ini juga dapat berguna untuk kehidupan yang akan datang. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua nggak bosan ya, maksudnya mau terus belajar agar kita dapat menciptakan prestasi yang diinginkan. Gitu ya, semangat ya anak-anak. Semangat terus, Bu. Oke, baik. Kalau begitu pembelajaran pada hari ini kita akhiri saja ya. Kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, dengan kita tutup pembelajarannya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.